Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sendiri Titi Mundriani SPD, calon guru penggerak angkatan 6 dari TK Pertiwi 142014 Kebumen. Saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 disiplin positif dengan fasilitator Bapak Eko Yudi Susilo SPD dengan pengajar praktek Ibu Agus Wiji Utami SPD. Pada aksi nyata budaya positif kali ini, saya akan membuat menjadi 2 sesi. Yang pertama, pembuatan kesepakatan kelas. Yang kedua, pengimbasan budaya positif bersama teman sejawat. Titik awal dengan paradigma pendidikan. Dengan berbagai latar belakang murid dan budaya yang berbeda, karena perkembangan zaman dan lingkungan yang mengiringi kehidupan anak usia dini di zaman era global, yang mampu mempengaruhi perubahan sikap dan tingkah laku, baik positif ataupun negatif. Dengan munculnya kemajuan teknologi yang pesat, karakter murid menjadi beragam sebagai akibat era teknologi. Melalui pendekatan dan pembelajaran dari kurikulum Merdeka Belajar bersama filosofi Ki Hajar Dewantara, mengutamakan murid belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Insya Allah, murid akan senantiasa dipersiapkan bersama menjadi manusia yang siap merdeka dalam masa kehidupannya sejak usia dini. Tujuan dan harapan yang membersamai murid. Harapan untuk mempersiapkan murid dalam rangka menyampaikan kompetensi dan karyanya, salah satunya dengan cara melaksanakan keyakinan yang telah disepakati bersama dalam kesepakatan kelas. Dengan tujuan supaya murid memiliki jiwa dan karakter yang positif terhadap perubahan dan perilaku yang ditimbulkan bersama kehidupan di lingkungannya, baik di sekolah dan lingkungan keluarga. Bersama penerapan 6 profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara dan tujuan pendidikan nasional. Satu kesepakatan bersama kepala sekolah, guru, murid, dan semua warga sekolah, serta orang tua melakukan dorongan dan motivasi untuk menjalin dan bekerja sama, untuk terciptanya karakter murid dan yang positif. Melakukan kegiatan dengan pembiasaan sikap dan perilaku yang positif untuk melaksanakan keyakinan yang telah disepakati bersama dengan kesadaran dan pilihan positif. Sebagai penerapan disiplin positif dalam pembiasaan keseharian, demi terciptanya cerminan akhlak mulia dengan karakter profil pelajar Pancasila. Kolaborasi. Bersama kepala sekolah sebagai rekan sejawat, kami menjalin kerjasama bersama orang tua, murid, serta semua warga sekolah untuk menjalin kolaborasi sebagai bahan pembelajaran untuk perlengkapan dan bahan pendukung, serta motivasi dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah, mampu memanfaatkan kekuatan dan ketersediaan sarana dan prasarana sekolah. Kerjasama dan kolaborasi bersama orang tua untuk melanjutkan budaya positif bersama di lingkungan rumah.
caranya yang sopan atau ngomongnya mature? Yang sabar. Bukan marah sing saru-saru, yang baik-baik saja. Yang penting. Ada boleh kita mendengar yang tidak baik? Iya. Ya, kalau mendengar bagaimana? Kayak gini. Ditutup, tidak usah digunakan. Boleh diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, ibu-ibu sekalian, kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Semoga pada kesempatan kali ini saya atas nama guru penggerak angkatan 6 mendapat kesempatan dalam berbagi ilmu tentang disiplin positif. Semoga mendapat keberkahan kepada ibu-ibu semuanya. Amin. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat dari akhir sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja Ibu. Pengalaman penerapan budaya positif dengan fasilitator Bapak Eko Yudi Susilo dan pengajar praktik kami yaitu Ibu Agus Widyutami dan saya sendiri sebagai guru penggerak angkatan 6 Ibu Titi Mundriani SPD. Bersama kepentingan pendidikan mengenai perubahan paradigma dan penerapan strategi disiplin positif di sekolah agar masing-masing sekolah mampu menciptakan budaya positif, disiplin positif. Bapak Ibu, Ibu sekalian di sini, mungkin disiplin positif Ibu sudah sering mendengarkan Ibu, di mana disiplin positif itu mari kita renungkan dan sebagai bahan pembelajaran bahwa disiplin positif itu di sekolah kita sudah biasa melaksanakannya kepada murid kita, kepada anak didik kita sebagai bahan pembelajaran berdampingan setiap hari. Tetapi disiplin positif itu disiplin yang belum pernah kita bayangkan bahwa disiplin itu selayaknya kita junjung baik-baik, kita junjung sebagai panutan di dalam kehidupan kita. Khususnya kita sebagai pendidik adalah contoh teladan yang sebagai panutan di masyarakat, menjadi sorotan sebagai penilaian, mungkin penilaian yang paling baik yang kita inginkan. Namun pada kenyataannya kesempatan itu, disiplin itu artinya masih semu Bu. Ternyata di disiplin itu ada aturan yang bermacam-macam sehingga anak-anak terkadang tidak mengindahkan, bahkan melupakan arti apa itu disiplin. Dari makna disiplin ini bisa kita implementasikan di sekolah kita sebagai bahan pembelajaran dan arti kurikulum merdeka belajar. Sebagai merdeka belajar adalah tujuan pembelajaran di mana murid memang betul-betul merdeka dan dari pendidiknya atau guru-gurunya juga menjadi guru-guru yang merdeka juga. Jadi tidak hanya untuk muridnya, tapi guru tetap merdeka belajar. Bismillah, menjadi harapan kita semua, harapan kita sebagai pendidik Indonesia menjadi pendidik yang bisa merubah paradigma dari paradigma stimulus respon dengan menjadi stimulus kontrol. Mari kita lihat bersama apa itu paradigma disiplin positif. Sebagai bahan pembelajaran pendidikan bersama selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan menjunjung tinggi kemerdekaan kepada anak-anak, di mana ingarso sumtrodo ingatio mengekarso tuturi handariani. Di depan kita selayaknya memberikan contoh, di tengah kita memberikan bimbingan, di belakang kita memberikan dorongan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan sedikitlah ubah skema pemahaman tentang paradigma tersebut. Diharapkan kegiatan ini akan membantu murid belajar dengan aman dan nyaman, dengan disiplin sehingga dapat meraih keselamatan, kebahagiaan sebagai disampaikan oleh
Bapak Ki Hajar Dewantoro. Dalam perubahan paradigma tersebut, sekolah kami TK Pertiwi 1424 Pekuwon sudah membelajarkan pembelajaran ya dari kita bermain di alam sesuai dengan kodrat anak. Alangkah senangnya anak-anak jika kita sesuaikan dengan kodratnya, di mana anak-anak ini perlu pembelajaran di alam. Ini kami mengajak anak-anak sesuai dengan lingkungan sekolah kami, karena lingkungan sekolah kami itu ada di samping sungai dan di depannya adalah sawah, persawahan. Itu kami ajak mereka sesuai dengan kodrat alam yang ada di lingkungan kami. Dan ini adalah pembelajaran yang ada di dalam kelas. Semuanya ini kita persiapkan setiap hari sesuai dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kami juga mengajak teman-teman dan anak didik kami sebagai pembelajaran awal itu pembelajaran mengenalkan manasik haji sebagai seni dan budaya. Kami kenalkan juga Estra Drum Band, kuda lumping serta angklung yang biasa kami sharekan di dalam lingkungan pendidikan TK Pertiwi 14 Adimulyo. Di sini ada juga pembelajaran khusus untuk anak supaya anak bisa lebih berkreatif lagi di dalam pembelajarannya, yaitu kita bisa berkreatif sesuai dengan kemampuan dan potensi anak. Nah, di sini kita sesuai dengan zaman, anak-anak zaman sekarang sudah pasti mengenalkan kita sudah pintar ya Bu, anak-anak kecil kita yang justru lebih pintar dari semuanya. Contohnya bisa membuka HP dan lain sebagainya. Minimal kita bisa mengenalkan juga yaitu laptop sebagai pembelajaran di TK sekolah kami, menjadi masa depan anak-anak yang semoga kita menjadi bisa bebas berkreatif sesuai dengan 6 dimensi profil Pancasila. Yang satu tadi seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berhak mulia. Sekolah kami telah memberikan pengajaran pendidikan tentang etika beragama, beribadah, seperti mengaji, bersolat bersama. Kita langkahkan ke musola atau masjid-masjid terdekat sesuai dengan orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Iya apa tidak Bu? Ternyata guru atau orang dewasa itu mempunyai hak untuk memaksa. Betul atau tidak Bu? Betul, tapi kurang sesuai ya Bu ya. Bagaimana hak murid? Apakah pernah kita pikirkan perasaan murid kita? Belum pernah kita pikirkan ya Bu ya selama ini. Ya, jadi kita sebagai penguasa sebenarnya, sebagai penguasa orang dewasa di dalam ruang pendidikan kita. Bagaimana hak murid kita tidak pernah rasakan. Kalau semuanya ada yang dikritik, bagaimana anak itu perasaannya? Bagaimana kalau kita mengingatkan, bagaimana anaknya? Kadang-kadang bahasa kita, tutur kita itu merasa menjadi tekanan, menjadi kritikan, menjadi bahan down atau menjadi minder anak-anak. Pernahkah kita merasakan seperti itu ibu-ibu? Pernah. Pernah. Baik sekali, tepuk tangan untuk dua ibu. Jangan lupa Ibu, silakan dalam rangka ini mari kita ciptakan bahwa lingkungan positif. Jangan lupa untuk mengajak salah strategi yang perlu kita tinjau untuk aktif dalam kembali penerapan di sekolah kita. Mari kita lihat Bu, stimulus respon bandingkan dengan teori kontrol. Dalam stimulus respon, realiti kebutuhan kita sama Bu, sama apa tidak Ibu? Realiti kebutuhan kita sama apa tidak Ibu? Kita memiliki pakaian, kita membutuhkan makanan, kita membutuhkan transportasi, kita membutuhkan kalau kita pergi berjauhan kita pasti membutuhkan alat transportasi. Kalau semuanya kita mau belanja kita pasti membutuhkan duit atau uang kita. Tetapi teori kontrolnya, realiti kebutuhan kita berbeda-beda. Iya. Sama apa tidak Ibu? Ya, beda. Iya, mari kita bandingkan kembali. Stimulus respon semua orang melihat hal yang sama.
semua peristiwa atau pendapat kita memiliki hal yang sama ya Bu. Kalau kita duduk itu belajar harusnya yang baik, duduk yang sopan. Tetapi teori kontrol itu kan lain. Setiap orang memiliki gambaran dan pemahaman yang berbeda. Iya Pak Bu? Berbeda apa sama Ibu dalam teori kontrol kita? Kita memiliki pendapat berbeda. Oke, terima kasih. Mari kita lihat kembali. Kita mencoba dalam stimulus respon, mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa Ibu kita memandang? Tidak bisa ternyata. Berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia itu tidak sama teori kontrolnya. Tetapi stimulus respon berkata bahwa mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Ya, kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ada anak-anak di sekolah kita yang senang sekali kadang-kadang menjahili atau berkarakter perilaku yang kurang pas gitu, menurut kita. Unik. Oke. Tetapi pada teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan ya Bu. Jadi kita boleh menyalahkan apa tidak? Tidak. Tepuk tangan untuk yang berkata tidak. Berarti kita sudah menyadari bahwa stimulus respon dengan teori kontrol itu berbeda. Dalam stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Saya mau pergi kemana? Mau kita bersama-sama? Boleh Bu, nanti kita bersama-sama. Mau kemana? Tetapi teori kontrol berkata beda. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Walaupun kita punya acara jadwal ke sini, tetapi nanti kita mempunyai jadwal kita masing-masing bahwa kita memberatkan mana yang lebih berat menurut kita. Iya apa tidak Bu? Yang bisa mengontrol itu siapa Ibu? Diri sendiri. Jadi bukan orang lain gitu ya. Stimulus responnya memang sama. Orang lain bisa mengontrol saya. Bu, besok undangan Bu datang ke sini semua, semuanya seperti itu. Oke. Tapi dalam kenyataannya, realitinya, oh saya pusing atau saya hanya ada jadwal lain. Itu yang memutuskan itu adalah teori kontrol memutuskan bahwa kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain, Ibu saya bisa. Kita bisa mengontrol orang lain. Kontrol bisa. Bisa, tetapi pada teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya Pak Ibu. Contohnya, kita mempunyai hak untuk membimbing. Ayo Bu, nanti kita semuanya mengaji atau kita sholat tindak masjid bersama-sama. Tetapi pada pendapatnya, teori kontrol tidak bisa kita mengontrol orang lain. Karena itu adalah hak asasi, ada hak-hak yang harus kita hormati. Mungkin apa buatan Bu? Iya. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus kontrol juga berkata pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi pemaksaan itu sebenarnya baik, positif atau tidak Ibu? Pemaksaan adalah stimulus responnya gagal. Tetapi pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita mempunyai pilihan baru sesungguhnya dalam kolaborasi dan konsensus nanti. Dalam stimulus kontrol, model berpikir kita menang atau kalah. Ya Pak Bu? Kita mau menang atau kalah Ibu yang sesungguhnya teori kontrolnya? Menang. Mau nggak Ibu kalau mengakui kita kesalahan? Enggak. Nanti Ibu kita bertanding bersama lomba, tapi nanti Ibu kalah nggih? Enggak mau lah. Tidak mau. Tepuk tangan untuk Ibu. Berarti Ibu sudah menyadari bahwa teori respon dengan teori kontrol itu berbeda, sangat berbeda Ibu. Mari kita lihat nilai-nilai kebajikan. Pembahasan tentang makna disiplin positif yang dikemukakan oleh filosofi Ki Hajar Dewantara maupun Diane Goosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol kita ya. Seperti tadi kita terapkan dalam perubahan paradigma, mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsik itu. Motivasi intrinsik itu yang ada dari dalam mana Ibu? Intrinsik itu dari dalam diri sendiri. Iya, jadi pembelajaran yang sesungguhnya nilai-nilai kebajikan ada dari dalam
Dari dalam diri atau dari ekstrinsik kita, Bu? Dari dalam diri, untuk memberi surat teguran ya bagi karyawan yang sering datang terlambat. Apa ada Ibu di lembaga atau instansi kita yang menegur aturan bahwa nanti datang tepat jam segini panjenengan? Ada Ibu sudah seperti itu? Adakah instansi yang lembaga pendidikan kita yang seperti itu di lingkungan kita? Tidak ada. Atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan jika kita tidak datang lebih awal? Tidak. Penghargaan atau karyawan yang terbaik karena kita sering tepat waktu, Bu. Adakah penghargaan yang kita datang sering tepat waktu, Ibu? Kita dihargai. Adakah? Belum pernah ada ya, Bu ya? Belum. Ya. Besok kita cari seperti itu, Bu. Bagus loh. Bagus loh. Aduh. Luar biasa. Tepuk tangan itu, Bu Wahyu. Tetapi kita lihat dulu apakah itu sesuai dengan mengajar Indonesia Mengajar, Merdeka Mengajar. Kita lihat dulu bahwa atau tidak ada atasan memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena tepat waktu. Apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda jika tidak ada penghargaan? Apakah Anda akan tetap datang, Ibu? Dia datang. Terima kasih untuk yang tetap datang. Tepuk tangan semua. Nah, kita lihat Ibu, ternyata ada 3 teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan atau hukuman, imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu yang kita inginkan, Bu. Teori motivasinya perilaku manusia seperti itu, Bu. Ya apa tidak, Bu? Kita sadari untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan hargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bahwa teori motivasi hukuman dan penghargaan itu adalah restitusi. Apa itu, Ibu, restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi merefleksi, Ibu, setiap hari kita wajib merefleksi proses pembelajaran pada murid-murid kita sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang kita inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Bagaimana dengan penghargaan stiker bintang, Ibu, yang selama ini kita sudah terapkan? Adakah pengaruh dalam jangka panjang atau jangka pendek? Mari kita lihat. Ternyata penghargaan stiker, penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dalam diri. Iya atau tidak, Ibu? Ya. Jadi kalau biasanya kita di lembaga pendidikan, kita di sekolah, adakah teman-teman atau murid-murid kita yang ingin mendapatkan nilai yang lebih dari penilaian seorang guru? Ada ya, Bu? Ada. Banyak ya, Bu? Iya. Kita kata semua kepengen ya, Bu, yang jadi nomor 1. Iya. Jadi mereka saling berebut atau bersaing. Ya, Bu? Iya. Tetapi apakah kita pernah pikirkan bahwa kompetensi mereka masing-masing itu sesungguhnya menurut teori kontrol ada berbeda? Sama apa tidak, Ibu? Teori responnya memang motivasi responnya betul, tapi pada teori kontrolnya anak itu mempunyai kesempatan yang berbeda-beda dengan karakteristik, latar belakang,
dan potensi mereka berbeda, kemampuannya juga. Jika kita mendapatkan penghargaan, apakah kita pernah memikirkan bahwa melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik itu yang kita lakukan adalah dari ekstrinsik, ya Pak Bu. Dari luar. Jadi bukan dorongan dari dalam ya Bu ya. Ternyata selama ini penghargaan seeker itu ekstrinsik atau intrinsik Ibu? Ekstrinsik. Iya, jadi bukan motivasi dari intrinsik, tetapi motivasi yang ekstrinsik atau motivasi gagal Ibu. Suatu penghargaan adalah suatu benda. Yang penghargaan efektif, tidak efektif adalah suatu penghargaan Ibu. Jadi kalau kita diberi penghargaan efektif apa mboten? Kita dikasih hadiah Ibu, mendapatkan hadiah. Intrinsik saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan menggabungkan huruf. Murid-murid kita menggabungkan huruf-huruf atau kata-kata yang serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya. Senang Ibu. Pada awal pembelajaran mereka, bahwa mereka mampu belajar, menghafal huruf sampai menjadi kata. Mereka akan senang. Ya apa tidak Ibu? Iya. Padahal kita tidak memberikan imbalan atau nilai. Karena itu adalah dorongan supaya mereka bisa membaca dari dalam intrinsik mereka sendiri. Mereka dengan senyum di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira Ibu, telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Iya apa tidak Ibu? Iya. Kesadaran yang akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca. Sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jadi penghargaan yang terbaik adalah ada dari dalam diri kita sendiri. Kita sebagai pendidik hanya sebagai amung atau mengarahkan dan membimbing. Kita tidak bisa menekan atau memberikan motivasi yang tidak efektif. Sebagai konsekuensi atau hukuman, mari kita lihat Ibu. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Coba Ibu kita pirsani Ibu. Ini merupakan konsekuensi atau hukuman Ibu? Murid diminta untuk push up Ibu 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Tergantung. Kalau sudah kesepakatan bersama itu berarti peraturan. Kalau itu sudah mereka menjadi kesepakatan bersama berarti itu konsekuensi. Tetapi kalau belum berarti hukuman. Ternyata murid yang diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker itu adalah hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang setelah dicoret-coret itu hukuman atau konsekuensi? Ada teman yang mencoret-coret nanti terus mereka menggantikan kertas tersebut. Itu hukuman atau konsekuensi Ibu? Konsekuensi. Tanggung jawab, betul. Bentuk tanggung jawab atau konsekuensi. Berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Sesuai apa tidak Ibu ini? Dalam pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar. Sesuai Ibu dengan konsekuensinya atau hukuman? Saat anak berjemur di lapangan basket jam 12 siang. Tidak. Karena mengobrol dengan teman. Murid diminta telanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ini hukuman atau sanksi Ibu? Hukuman. Bagaimana kita telah berpikirkah kita
perasaan tentang anak tersebut? Bagaimana Ibu anak tersebut setelah mendapatkan push up 15 kali? Perasaannya di mana Ibu? Marah. Apalagi Ibu yang didapatkan dari anak tersebut? Sedih. Apalagi Ibu? Kecewa. Dendam. Luar biasa Ibu. Kapan aneh? Ternyata mereka punya perasaan yang wajib kita sebagai pendidik untuk menghargai perasaan mereka. Pernahkah kita terpikir bahwa hal-hal tersebut adalah sebuah hukuman? Tetapi kalau kita menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret tadi, itu adalah sebuah konsekuensi bahwa mereka harus bertanggung jawab terhadap perilaku yang mereka perbuat. Persilakan warga sekolah atau murid dalam disiplin positif di sekolah adalah tidak mudah untuk kita sebagai pembimbing atau guru mengerjakan atau mengolah disiplin kepada murid-murid kita. Iya Pak tidak Ibu? Berarti kita harus bekerja sama, mengolah, berkolaborasi dengan semua warga yang ada di sekolah. Baik itu kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua siswa di rumah. Untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Mari kita susun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah kelas. Jadi untuk pembentukan dalam positif disiplin di sekolah, kita memerlukan tinjau kembali daftar untuk keyakinan kelas dalam lingkup sekolah. Kenapa bukan peraturan sekolah Ibu? Tetapi keyakinan kelas, bukan keyakinan sekolah atau peraturan sekolah. Kenapa Ibu? Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Kenapa bukan keyakinan sekolah gitu tetapi namanya keyakinan kelas? Karena kalau keyakinan sekolah itu bentuknya lebih luas. Tetapi kalau keyakinan kelas kita membentuk dari kelompok kecil. Lebih mudah atau lebih susah Ibu? Lebih mudah karena kita sudah memiliki keyakinan di dalam kelas. Bagaimana pembelajaran yang ada di dalam kelas sebaiknya itu dari hal-hal yang dari kelompok terkecil terlebih dahulu. Seumpamanya pembiasaan yang ada di rumah, berarti kita karakter murid itu yang ada di dalam rumah sebagai apa? Nah itu adalah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Atau mendapat bahwa kenyataan keyakinan kelas tercipta karena intrinsik murid. Jadi dari lingkup terkecil pribadi kita terus kelompok, Ibu ya. Jadi kalau sekolah kan itu lebih luas. Biasanya mereka menjadi aturan yang ada di sekolah. Alhamdulillah di TK kami mungkin Ibu bisa juga ya atau sudah menerapkan dalam keyakinan sekolah Ibu masing-masing. Tetapi pada dasarnya kita adalah untuk membentuk keyakinan kelas, kita memerlukan kalimat-kalimat yang positif. Adakah kalimat-kalimat yang positif untuk membentuk dalam kesepakatan kelas? Contohnya, kata mandiri. Berarti anak-anak harus mandiri. Jadi bahasa yang ditekankan adalah kalimat-kalimat yang ditekankan yaitu kalimatnya lebih positif. Tidak digunakan kata tidak atau jangan. Jadi sebuah pembelajaran, kalau kita mengingatkan ke teman-teman atau ke anak murid kita tidak kembali mengulang kata tidak atau jangan. Mas, jangan melakukan itu, nanti kamu seperti ini. Kira-kira kalau yang diingatkan jangan, anak-anak semakin atau tambah Ibu? Tambah. Tetapi kalau bagaimana, itu kalimat yang betul itu disampaikannya dengan kata bagaimana. Jadi biar anak itu berpikir dari dalam pendapat, dari dalam diri sendiri. Mereka memutuskan dari dalam dirinya, bukan dari dorongan guru atau lingkungan. Jadi bukan jangan atau tidak, bukan tidak tapi jangan. Jangan tidak ataupun jangan.
kalimat jangan atau tidak susah digunakan kembali. Jadi lebih baik bagaimana, apa yang kamu lakukan, itu hal-hal yang lebih positif. Kesepakatan kelas tadi adalah mandiri Ibu, menyayangi. Seperti dalam lingkungan sekolah kami sudah menerapkan keyakinan kelas, menghormati, disiplin, tanggung jawab, sopan santun. Nah, kami sudah memberikan pembelajaran ya, video, menggunakan video. Kami utamakan untuk pembentukan keyakinan kelas ini dengan menanyakan kembali apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka yakini. Jika bagaimana di dalam kelas, apa yang kita lakukan? Bagaimana sikap kita jika kita saat di sekolah? Bagaimana jika saat pembelajaran? Bapak Ibu guru sedang menyampaikan pembelajaran, apa yang kamu lakukan? Anak-anak memberikan perjanjian terhadap diri sendiri untuk mengungkapkan nanti sebagai keyakinan atau kesepakatan kelas. Ini seperti ini contohnya Ibu. Kesepakatan kelas yang sudah kami berikan ini adalah seperti ini. Tadi kesepakatan kelas anak mandiri. Anak usia dini itu sudah mampu Ibu bagaimana kita harus mandiri. Tidak ditunggui Ibu, itu namanya mandiri. Bagaimana kalau seumpamanya bersama teman, itu namanya menyayangi. Ada anak-anak yang suka injak-injak kaki temannya atau suka tarik-tarik kerudung temannya. Itu tandanya bagaimana? Itu tidak menyayangi Ibu. Nah, itu tidak ditulis di kesepakatan kelasnya, itu tidak menyayangi tetapi menyayangi. Jadi tidak menggunakan tidak atau jangan. Tidak ditulis jangan bercoret-coret di tembok kelas. Tidak merusak mainan teman. Jadi tidak menggunakan tidak atau jangan. Jadi yang benar adalah disiplin atau tanggung jawab. Bagaimana tanggung jawabnya? Anak-anak itu contohnya bagaimana setelah pembelajaran, apa permainan atau alat mainnya bagaimana teman-teman? Kalau sudah bermain bagaimana? Nah, itu berarti mereka memberikan motivasi untuk bertanggung jawab. Apa yang kita lakukan saat Bu Guru atau bertemu dengan Bu Guru di jalan? Mengucapkan salam. Oke. Bagaimana kalau kita bertemu dengan Bu Guru saat di dalam kelas? Kita duduk. Baik, biasanya kita harus mengucapkan dengan bahasa yang sopan. Ini adalah juga sopan santun atau kesepakatan kelas. Jadi, dengan kesepakatan kelas, anak-anak diharapkan memiliki motivasi intrinsik perjanjian yang sudah ditulis bersama-sama untuk mengingatkan kembali apa yang mereka sudah. Kadang-kadang kan anak dalam bersosialisasi dengan teman-teman di sekolah itu berperilaku yang kadang-kadang tidak sesuai ya mungkin. Ada yang tadi seperti tadi injak-injak kaki temannya, ada yang suka ambil makanan temannya. Ada apa tidak Ibu? Ada. Nah, kita ingatkan kembali dengan bagaimana dengan kesepakatan kelas, apa yang kamu lakukan. Ada yang ditunggui tadi dengan orang tuanya, menangis, merengek-rengek. Seperti kemarin sudah berjanji. Nah, diingatkan kembali. Seperti kemarin di lembaga kami lebih senang Ibu, anak-anak itu memberikan kesepakatan kelas dengan huruf awal mereka. Karena nama mereka adalah nama atau jiwa yang dijunjung tinggi oleh kita sendiri ya Bu. Kita sebagai orang dewasa pun demikian. Kalau nama kita disebut, kita bagaimana Ibu? Dalam kebajikan kita senang. Apalagi anak-anak. Jadi kita memberikan huruf awal yang ada pada nama mereka, semuanya akmal. Jadi kami menulis kalau di usia dini kan belum ada yang belum mampu melengkapi kalimat atau huruf-huruf yang mereka inginkan. Minimal mereka menginginkan, oh itu nama saya.
Biasanya aska itu ada huruf Z-nya, Bu. Itu yang mereka hafal. Ada A sama Z, Bu. Itu beri mereka huruf A dan Z. Mereka akan senang sekali. Lalu mereka tempelkan di bawah kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama-sama. Anak-anak lebih senang, Ibu. Senang sekali dengan kesepakatan kelas yang mereka sepakati. Ada Ibu dengan jari atau mengecap dengan jari tangan atau dengan jempol mereka. Saat itu dulu kamu kesepakatan kelas, coba lihat kesepakatan kelasnya bagaimana. Itu anak-anak lebih senang, Bu, menggunakan jempol. Oh iya, ini gambar jempolku, jempol saya, Bu Guru. Boleh dibentuk dengan love, boleh dibentuk dengan mata, 2 mata atau apa, digambar dengan pewarna dan jempol mereka atau jari tangan mereka. Mereka akan mengenang bahwa pernah melakukan kesepakatan kelas dan perjanjian yang ada di dalam sekolah. Nah, seperti ini, Ibu, yang saya lakukan untuk menyepakati kesepakatan kelas. Kami melakukan perjanjian bersama, menanyakan kembali ke anak-anak, apa yuk yang kita janjikan sebelum kita belajar, apa yuk yang kita janjikan setelah bermain, bagaimana permainan setelah menggunakan permainan, bagaimana alat-alatnya, bagaimana kalau sekolah kita ada sampah di lingkungan kita, bagaimana kalau ada tamu datang ke sekolah kita. Nah, itu hak-hak anak harus diberikan pembelajaran sejak usia dini. Mereka tanyakan dulu, Bu, bagaimana kesepakatan yang mereka inginkan. Apa saja kalimat-kalimat yang mereka, anak-anak dari usia dini itu saya ambil untuk kalimat-kalimat atau kata-kata pendek. Itu kata disiplin, kesopanan, tanggung jawab, dan lain sebagainya tadi. Ini ada 6, Bu, tadi. Nah, mereka terus mengecap dengan jari jempol yang ini, karena mereka senangnya dengan jempol atau jari tangan mereka. Ya. Terus untuk kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kebutuhan itu bertahan hidup. Ternyata kebutuhan dasar manusia adalah bertahan hidup. Panjenengan bertahan hidup apa tidak, Ibu? Iya. Bagaimana kita mempertahankan kehidupan kita? Yaitu dengan makan, minum, berpakaian. Iya, kebutuhan kita juga. Apakah kita memerlukan kasih sayang, Ibu? Sangat. Iya, kasih sayang yang diterima atau love belonging. Bahasa Inggrisnya pinter, Bu. Kebutuhan yang fisiologi atau kebebasan. Kita memerlukan kebebasan? Iya, bersifat kesenangan. Apakah kita memiliki kesenangan atau fun? Ternyata kita memiliki penguasaan juga, ada kesenangan untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan hukuman, imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Teori motivasi Neumann dan penghargaan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Dengan karakter yang lebih kuat, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang tersebut. Penghargaan stiker bintang. Penghargaan stiker di bintang selama ini adalah pengarah jangka pendek dan jangka panjang. Dan penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi, Ibu, kalau seumpamanya kita memberikan penghargaan kepada murid kita, jadi murid kita mendapatkan keinginan untuk berharap mendapatkan penghargaan kembali, lagi dan lagi. Karena kalau murid kita itu tidak mendapatkan penghargaan kembali, bisa kemungkinan mereka tidak mau melakukan kembali. Iya apa tidak, Ibu? Iya.
Jadi jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan adalah menjadi penghargaan yang tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika kita melakukan hal ini, kita akan mendapatkan penghargaan yang kita inginkan. Ya apa tidak Ibu? Ya. Iya. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa. Berkecil hati apalagi anak atau murid didik kita. Dalam dunia berkualitas, kita mendapatkan 5 posisi kontrol restitusi Ibu. Dalam kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan manajer. Suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ada yang mereka inginkan, tetapi mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mereka akan tidak mampu. Berarti, mari kita lihat satu persatu kelima dasar yang mendukung murid agar dapat berperilaku sesuai dengan kodrat mereka. Ya. Dunia berkualitas biasanya posisi penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid lebih dalam lagi, supaya mereka mendapatkan hukuman yang sesuai dengan yang sekolah inginkan. Itu adalah seorang yang penghukum. Bagaimana sikap sebagai posisi teman? Pada guru biasanya negatif atau positif, tetapi teman mereka adalah lebih ramah, akrab, dan bercanda. Bagaimana sikapnya sebagai pembuat rasa bersalah? Nada mereka memelas Ibu, kalau nada untuk memberikan rasa bersalah. Bagaimana kamu seperti itu ininya menggunakan memelas atau halus, sindiran yang halus atau dengan bahasa tubuh mereka merapat pada anak-anak dengan lesu. Itu adalah pembuatan rasa bersalah. Jika posisi teman, guru pada posisi ini yaitu dengan bahasa merapat pada murid dengan mata dan senyuman yang jenaka, yaitu mendekati Ibu. Biasanya ini pembelajaran yang biasa kita lakukan di dunia pada pendidikan anak usia dini. Pembuat merasa bersalah ini akan menyakiti Ibu. Jika dalam pembuat merasa bersalah, mereka akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid. Contohnya, membuat merasa bersalah itu, apa yang kamu lakukan tadi? Nah, mereka itu sebaiknya tadi kunci itu harusnya dipotong, dikunci. Kenapa kamu potong? Jadi kunci itu jadi patah. Itu adalah pembuat merasa bersalah, langsung kepada poin kesalahan mereka. Apalagi di depan teman-teman mereka. Bagaimana perasaan murid Ibu seperti itu kan? Ya, murid itu akan kecewa, sakit, tertekan, dan merasa tidak dihargai. Kalau sebagai posisi teman, guru itu biasanya mampu melakukan negatif ataupun positif dengan nada ramah, akrab, dan bercanda. Bagaimana jika sebagai pemantau, guru pemantau? Guru itu berusaha berarti mengawasi atau memantau. Pada
pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Mereka itu biasanya posisinya tidak sebagai teman, tetapi mengawasi dengan bahasa yang halus dan berusaha untuk membuat anak itu menyadari dengan kesadaran mereka sendiri atau intrinsik. Bagaimana kalau sudah selesai membuat permainan, apa yang kamu lakukan? Bagaimana dengan alat-alatnya, peralatannya? Mereka akan dengan kesadaran mengembalikan alat-alat atau peralatan main. Itu dalam pembelajaran anak usia dini, Bu, biasanya hadir dengan posisi pemantau. Tapi yang paling tepat bagaimana, Ibu? Yaitu posisi manajer. Posisi manajer itu terakhir manajer adalah nada suaranya tulus, Ibu. Bahasa tubuh tidak kaku, tetapi mendekat ke murid. Biasanya itu menggunakan bahasa bagaimana, apa yang kamu lakukan. Jadi mereka dorongan dari dalam diri mereka sendiri, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Tulus, Ibu. Bahasa tubuh tidak kaku, tetapi mendekat ke murid. Biasanya itu menggunakan bahasa bagaimana, apa yang kamu lakukan. Jadi mereka dorongan dari dalam diri mereka sendiri, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya. Terima kasih. Mungkin hari ini kita sebagai dalam kurikulum Merdeka Mengajar, kita tetap berpihak pada murid dan murid. Salam dan bahagia. Terima kasih. Semoga dalam waktu ini kita mendapatkan keberkahan, keselamatan, kenyamanan, dan dapat mengaplikasikan ke dalam merefleksikan kembali di mana dalam lingkungan pembelajaran di sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Yuli Hastuti SPD Aut, Kepala Sekolah TK Pertiwi 142014 Desa Pekuon. Saya sangat bangga dan mengapresiasi kegiatan pendidikan calon guru penggerak yang diikuti oleh guru kami, yaitu Saudari Ibu Titi Mundri Ani SPD, yang secara nyata meningkatkan kualitas pembelajaran di lembaga kami dan kualitas guru di lembaga kami. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Nani, salah satu wali murid dari TK Pertiwi 142014 yang beralamat di Desa Pekuon. Di sini saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Guru Titi yang telah memberikan pembelajaran yang beragam kepada anak saya dan teman-temannya, menjadikan anak saya menjadi mandiri dan lebih percaya diri. Kepada Ibu Guru penggerak di TK Pertiwi, semoga menjadi lebih berkualitas dan dengan pembelajaran yang bermakna serta menjadi inspirasi di lingkungan. Terima kasih. Selamat siang, perkenalkan saya Nani, salah satu wali murid dari TK Pertiwi 142014 yang beralamat di Desa Pekuon. Di sini saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Guru Titi yang telah memberikan pembelajaran yang beragam kepada anak saya dan teman-temannya, menjadikan anak saya menjadi mandiri dan lebih percaya diri. Kepada Ibu Guru penggerak di TK Pertiwi, semoga menjadi lebih berkualitas dan dengan pembelajaran yang bermakna serta menjadi inspirasi di lingkungan. Terima kasih. Selamat siang, perkenalkan saya Nani, salah satu wali murid dari TK Pertiwi
14/2014 yang beralamat di Desa Pekuwon. Di sini saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Guru Titi yang telah memberikan pembelajaran yang